Jadi, Alkitab membicarakan mengenai permulaannya. Pada mulanya, Martin, itu adalah intisari dari seluruh kisah. Jika kisah itu di dalam Alkitab adalah salah, maka apa gunanya salib? Tidak ada gunanya kalau begitu. Karena evolusi berpendapat bahwa kematian merupakan alat di mana kita mendapatkan perbaikan. Melalui seleksi alam, bertahan hidup dari yang terkuat hingga yang tidak bisa bertahan hidup. Jadi, pada akhirnya, kematian adalah proses yang memimpin kepada keanekaragaman yang kita miliki sekarang ini. Sedangkan Alkitab secara jelas mengatakan, kematian adalah akibat dosa. Dan dosa hanya bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan moral, yang muncul pada akhir dari kisah penciptaan. Pada awalnya, seperti yang baru saja Anda sebutkan, Anda sebenarnya sudah mematahkannya. Karena jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada kematian, maka Adam dan Hawa akan tetap hidup selamanya. Jadi bagaimana bisa evolusi masuk ke dalamnya? Dan bagaimana mengenai salib? Mengapa Yesus mati guna memberi hidup kekal? Dan kembali memberikan kehidupan jika tidak demikian pada mulanya, jadi, ini tidak masuk akal secara sains. Tidak bisa diterima secara keagamaan. Itulah sebabnya evolusi ateistik bersifat tanpa aturan. Ini merupakan kompromi hal-hal yang tidak relevan, karena sangat menyangkali pendamaian. Benar. Jadi ketika Anda ingin memikirkan suatu masa sangat panjang dari penciptaan, maka lebih baik Anda menjadi orang ateis, karena tidak ada cara bisa memasukkan Allah ke dalamnya. Jadi Martin, pada mulanya, Alkitab mengatakan, Tuhan menciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan Allah hanya berfirman, dan semuanya jadi. Nah, apakah itu dongeng, dan karenanya kita mesti menaruh agama ke dalam wilayah mitologi? Itulah arah yang akan kita tuju, jika masalahnya demikian. Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh. Ini ada dalam bagian akhir, hukum yang keempat. Jadi hukum keempat sesungguhnya menjadi intinya. Tidak ada hukum lainnya, yang bisa menjadi tumpuan. Jadi, jika iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saya tidak di sana, ketika penciptaan terjadi. Saya tidak melihatnya, nyatanya, Adam juga tidak melihatnya, karena ketika dia bangun, segalanya sudah tercipta. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan tanpa iman, adalah tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan itu ada dalam hukum yang keempat, Anda diminta untuk menghormati hukum keempat, untuk memiliki hubungan dengan Allah. Untuk menghabiskan waktu bersama Allah, karena itulah yang dibutuhkan sebuah hubungan. Mengapa? Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Titik. Bisakah saya menambahkan sesuatu? Tidak ada penyebutan mengenai bulan di sana. Wah, Anda nakal, Martin. Bulan sudah ada, di hari yang keempat. Tetapi dalam ayat ini, mengapa pada hari ketujuh dia beristirahat, tidak dikatakan di sana karena pada hari ketujuh atau 6 bulan terbit atau semacamnya. Wah, kita simpan saja pertanyaan itu untuk pembahasan lainnya. Saya tahu Anda sangat antusias untuk topik itu. Yang jelas, pekan yang pertama merupakan pekan yang Allah tempatkan, dan yang menjadi model dari pekan-pekan yang selanjutnya. Titik. Tidak pernah berubah, sejak penciptaan. Benar, dan misalkan saja Sabat telah hilang. Adanya mukjizat di padang belantara, selama 6 hari mana turun, tetapi pada hari yang ketujuh, tidak ada mana. Pada hari ke-6 ada porsi ganda, dan itu juga tidak dipengaruhi bulan, karena bisa membuat skenario yang menakutkan. Itulah yang saya maksudkan, ini logis, jika Anda mau membaca. Benar,
dan misalkan saja Sabat pernah hilang, ini kembali ditegaskan di pemakaman. Karena mereka beristirahat sesuai hukum Taurat, pada hari Sabat. Dan pagi-pagi sekali, di hari pertama pekan itu, mereka pergi dan membawa rempah-rempah, dan minyak guna meminyaki jenazah Kristus. Tetapi Kristus telah bangkit, benar. Jadi penanggalan Julian, sudah dipakai, pada masa itu. Itu diubahkan ke penanggalan Gregorian, karena para kaisar ingin namanya dikenang. Dan kaisar yang ada pada masa itu, kebetulan, seorang paus, dia menginginkan namanya dikenang. Dan Jesuit memindahkannya dengan 10 hari, tetapi mereka tidak mengubahkan siklus pekan. Ini telah tetap sama, sejak penciptaan hingga hari ini. Jadi ini sangat penting. Jika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan beristirahat di hari yang ke-7. Jika Tuhan benar-benar menciptakannya hanya dalam 6 hari, maka evolusi merupakan argumen yang menentang akan kisah penciptaan. Tepat sekali. Jadi, para penentang Allah, membawakan wacana yang menentang penciptaan. Ini merupakan bagian dari pertentangan besar. Dan bukankah menarik, bahwa pertentangan besar ini, mengenai topik ini, dimulai di tahun 1844. Karena Charles Darwin, menuliskan naskah pertamanya, dari Origin of Species, di tahun 1844, lalu menyebarluaskannya untuk dikomentari. Jadi, segala sesuatu masuk ke dalam gambar ini dari suatu peperangan besar ideologi akhir zaman.